catch 'em all. Ini rak bunga ini, bukan? Ya, rak bunga dah. Bukan, lampion. Oh, lampion. Iya. Seperti kita gantung di depan. Gitu, seperti kita gantung di depan itu. Kalau malam nyala dia. Berarti itu daur ulang ya, Pak? Iya. Ibu, Selamat pagi, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Silakan dari situ, nanti saya terangkan apa itu hidroponik ya, Bu ya. Dari edukasi. Sebelumnya ada yang pernah tanam hidroponik? Buatan belum Pernah ya? belum. Jadi hidroponik itu menanam dengan menggunakan media air. Hidroponik. Hidro itu air dan ponik itu cara kerja. Jadi hidroponik itu menanam dengan menggunakan media air. Dan yang perlu bahan-bahan yang perlu diperlukan untuk hidroponik itu salah satunya ini rock wool namanya. Rock wool. Lalu ada net pot juga seperti ini net potnya. Ini net pot. Ini net pot. Terus kain flanel. Kain flanelnya dipotong seperti ini. Nutrisi, ini air nutrisi. Ini nutrisi. Nutrisi abemik hidroponik. Jadi kalau belum pernah menanam hidroponik, biasanya paling sederhana menanam hidroponik pakai ini ya, pakai rock wool ini dipotong-potong gini. Setelah itu dimasukkan ini bibitnya ini ke dalam lubang hidroponiknya ini, di apa lubang rock woolnya ini. Pakai tangan bisa, pakai pinset bisa, pakai lidi juga bisa, lidi yang dibasahi. Cuma saya biasanya gini, saya ambil ya. Satu ya? Ya, satu-satu ini dimasukkan. Satu lubang, satu. Tergantung bibitnya. Oh, ada. Biasanya kalau kangkung bisa 10, bisa 8. Bayam bisa 10, bisa 8. Tapi kalau Selada. pakcoy, selada 1-2 cukup. Setelah dimasukkan, Bu, dikasih air biasa seperti ini. Air biasa ini bisa dituangkan gini aja. Atau mungkin disemprot juga bisa. Sampai lembab, nggak sampai basah ya, sampai lembab aja, cukup sampai lembab. Nah, setelah itu langsung kita taruh di tempat yang terpapar sinar matahari minimal 5 jam,
Setelah taruh tempat sinar atau terpapar sinar matahari seperti ini Bu ya. Setelah 14 hari tumbuhnya seperti ini. Seperti ini. Ini tanaman yang sudah 14 hari usianya. Ini tanaman selada yang usianya sudah 14 hari. Setelah itu apa yang dilakukan setelah seperti ini, setelah tumbuh seperti ini, kita masukkan ke media ini, net pot yang telah dikasih rock wool. Mau bantu Bu, masukkan Bu. Mau coba? Satu bagian Ini, nyoba. ya, Aku coba, Pak. aku senengan nyoba. Iya. Ini dimasukkan gini. Flanel ini, Bu. Flanel yang biasanya buat kerajinan, menyerap air ini. Ini fungsinya untuk menyerap air nutrisi biar sampai ke akarnya tanaman. Jadi memang ini harus ada kalau hidroponik. Rock wool, net pot ini harus ada. Terus flanel sebagai tambahan. Ini termasuk daya hisap juga Ya, ini. ya. Hisapan ini. Jadi hidroponik kan umumnya menggunakan sistem Pak. Ini sistem NFT dari pipa, yang itu sistem DFT. Apa bedanya? NFT ini airnya tipis, airnya mengalirnya tipis. Yang DFT itu airnya tinggi. Jadi dalam pipa itu ada setengah. Dalam pipa ada setengah air. Kenapa kok begitu? Yang ini kalau airnya tipis itu potensi kalau mati lampu tanamannya mati semua kan gitu. Kan nggak ada air lagi di dalamnya, airnya habis mengalir. Tapi kalau yang DFT, kalau mati lampu masih ada air di dalamnya. Jadi tanaman masih bertahan 1 atau 2 hari masih bertahan. Cuman secara pertumbuhan bagus NFT karena air yang tipis itu membawa oksigen lebih banyak gitu. Dan akar tanaman butuh oksigen itu. Kalau nggak punya sistem seperti ini, biasanya kalau yang mau nyoba hidroponik bisa pakai ini bekas Herbalife atau botol-botol aqua gini. Botol aqua ini biasanya dipotong terus dibalik gini. Jadi ini dipotong melingkar gini, terus tutupnya dibuat sebagai net pot. Kalau nggak ada ya bisa Herbalife ini diisi. Kan sudah tumbuh segini Bu ya, 14 hari. Isi air. Tungku pertanian juga ada. Ya. Kalau nggak punya alat ukur, biasanya 1 liter air itu 2 atau 1 tutup botol. Gini, 1A, 2A, 2B. Ya, ini standarnya ngasih nutrisi di hidroponik. 2A, 2B. Ini A, B mix namanya. Setelah itu diaduk ya, pakai apa aja diaduk. Ini kalau nggak punya alat ukur, jadi main kira-kira. Tapi biasanya tepat ppm-nya 1200. Kalau punya alat ukur, ada ini namanya TDS seperti ini, bisa diukur. Jadi kadar air, ya kadar ppm terlarutnya itu bisa diukur pakai alat ini. Dan tumbuhan membutuhkan 1200, kurang lebih 1200 ppm. Ini standarnya untuk tumbuh. Jadi sudah disiapkan air nutrisinya, kita pindah ini, bisa bantu juga pindah ke net pot ini tanamannya. Jadi tanaman ini dipindah ke net pot gini, dimasukkan gini aja. Nah. Kenapa kok pakai kain flanel? Kan kalau nggak pakai kain flanel ini dimasukkan gini ya, bisa nyampe air kalau airnya penuh. Tapi nanti kalau airnya berkurang kan nggak nyentuh lagi Pak. Jadi kita kasih flanel gini, jadi walaupun airnya berkurang nanti masih bisa ada air yang terserap ke tanaman seperti ini. Mungkin bisa diperpanjang sampai Bisa lengkap. diperpanjang juga bisa. Biar Cuman sampai pelan. ya bisa. Cuman saya biasanya pakai segini karena kalau airnya sudah separuh tambah lagi gitu aja. Nambah ini juga lagi. Ya, kalau tambah air 1 liter, tambah ini 2 tutup botol gitu.
Ini bisa ditaruh di tempat yang harus terkena sinar matahari kurang lebih 5 atau 6 jam. Seperti itu. Jadi bisa ditaruh di pagar, yang penting terpapar sinar matahari 5 sampai 6 jam. Ini cara paling sederhana berhidroponik. Kalau mau yang lebih ya bisa buat instalasi buat tipanya loh, Bu. Ada yang perlu ditanyakan, Bu? Nggak perlu, langsung ditambah aja sampai panen. Ditambah, tapi harus nambah ini ya, nambah nutrisi. Kalau ditambah 1 liter berarti ditambah 2 tutup botol A, 2 tutup botol B. Kalau tambahnya cuma setengah liter, berarti ditambah 1 tutup A, 1 tutup botol B. Itu kalau nggak punya alat pengukur. Kalau punya alat pengukur enak, tambah air berapapun, kasih ini diukur, pas, tinggal gitu aja, Bu. Ini bisa ditaruh. Ini model sederhana, model mini dari sistem NFC ini. Bisa dipraktekkan ini. Ya. Iya, makanya biasanya umumnya warga itu pakai botol Evelep atau botol ini. Ininya Botol beli, Jin. Netpop ini online bisa ada di toko depan juga ada, di toko pertanian mungkin ada. Pertanian pupuk. Mungkin ada, karena sudah umum sekarang. Kalau ini kan cuma media edukasi aja Pak, jadi dibuat mini. Ada yang besar di depan. Bisa juga lebih praktis bambu kan bisa dia. Bambu Pak ya, bambu pernah banyak teman saya yang nyoba. Bambu itu kan organik Pak, jadi lama-kelamaan hancur Pak kalau kena air. Iya, hancur kena air. Jadi paling murah sih paralon. Tapi ini biasanya buat tempat yang nggak ada, cukup buat bertajapan. Iya, Ya, kalau punya halaman, punya tanah, ya perlu seperti ini. Tapi ini kan hanya untuk di perkotaan atau di rumah yang kesulitan tanah, padat penduduk ya Mas. Ya, padat penduduk. Ada yang perlu tanyakan lagi? Jadi seperti itu dasarnya hidroponik. Kalau Untuk jenis tanamannya sama saja Pak, sama saja seperti yang di tanah. Tanaman apa saja bisa di hidroponik. Melon bisa, itu melon. Terus sayuran semua bisa. Ya, karena khawatir tergantung dari suhu kaca antara pegunungan sama di bawah. Ya, itu bisa. Ya, itu juga membedakan Pak. Jadi ada tanaman yang tumbuh di dataran rendah kan, dan tumbuh di dataran tinggi. Jadi kalau memang tumbuh di dataran tinggi ya nggak bisa, karena cuaca yang mempengaruhi. angkat terus balik agak berat itu tong kan kelihatan kan itu timba Lili. iya Ngareme sampean ya Ron. Kayak kita skeme. timba cek 5 kilo. Dia ngareme Cak Ron niku enak. 5 kilo. Dek bumpet kayak ingin ngarepe. Kayak kopi-kopian. iya Ini biasanya kita bikinnya doyan. Kain bekasnya pel-pelan itu. Iya. Buat lapisan luarnya itu kain bekas dari pel-pelan. Buat ininya. Betul, Niki. Nah, Niki bekasnya pel-pelan Pak, biasa lah wong gawe pel-pelan saka kaos, saka opo kan gitu ya. Daripada nanti dibuang, kita buat lapisan untuk lapisan luarnya. Kalau yang ini kan biasanya di musola ya, sudah diganti kan gitu, karpet-karpet. Kita buat atasnya. Bisa gitu bentuknya, Pak. Dicampur dengan semen dan lem Raja Wali. Iya. Karena kenapa kok kita memilih kerajinan seperti ini? Karena masyarakat di wilayah kita ini hampir 70% tukang batu dan kuli batu. Maka akan kita suruh berkreasi sesuai dengan keahlian mereka agar menjadi bagus. Ketika mereka kita suruh untuk buat tenun, wah ampun mereka nggak bisa kan gitu. Salah jalur. Itu kan Nyambung. Salah jalur. kita memanfaatkan sampah sesuai dengan kultur masyarakat yang ada di wilayah kita. Bisa diaplikasikan jenengan nanti kan kultur masyarakatnya apa di sana kan berbeda kan. Kayak masyarakatnya semuanya tani Mas. Oh, tani nanti pasti bisa Mas. Pasti akan muncul potensi-potensi. Tinggal kita memetakan potensi di wilayah jenengan masing-masing. Pasti tokoh masyarakat lebih tahu. Oh,
Pak D itu senengannya gambar, kan ya, pasti gitu, ada seperti itu. Kalau ini sih, ini biasanya untuk kita luar ruangan karena berat. Kalau yang di sana agak ringan itu dalam ruangan, Pak. Ini kita biasanya ada pesanan dari luar ruangan. Satu set itu kita jual seharga 1 jutaan. 1 jutaan Ya. ya Mas ya. Kalau yang untuk yang itu kita jualnya 700 ribuan. Satu set. Kain-kain. ompong tahu pola langsung ditempel. Iya, terus dilapisi kain pel itu yang bekas-bekas, mas kain bekas. Itu. Intinya semuanya daur ulang ya. Daur Pak. ulang kita memaksimalkan semaksimal mungkin, mas. Semuanya pakai daur ulang. Masih ini juga, mas.